semua, Kembali lagi nih sama kita di podcast Balik-Balik. hai semua, kenalin aku Krista. Dan juga nih aku Vero. Zaman sekarang tuh orang-orang kan pakai HP, mau baca informasi, mau berkomunikasi. Nah, Vero, kamu penasaran nggak? Orang dulu-dulu tuh komunikasinya pakai apa ya? Iya juga ya. Kan menurutmu tuh ya? Kalau menurutku sih kayak pakai bahasa tubuh atau bahasa isyarat gitu. Sudah juga ya bahasa sejarah. Bahasa sejarah yuk. Yuk kita bahas sejarah, khususnya kita akan belajar tentang sejarah perkembangan zaman. Ayo. Jadi, sejarah perkembangan zaman dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang itu adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Dan yang terakhir adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Di kesempatan kita pada kali ini kita akan membahas tentang zaman Paleolitikum. Oke, pertama-tama kita akan belajar tentang arti dari kata Paleolitikum. Sebenarnya apa sih dari arti kata Paleolitikum ini? Kata Paleolitikum berasal dari bahasa Yunani, itu Paleos yang dari bawah dan Litios yang batu bata. Zaman Paleolitikum adalah zaman prasejarah yang bermula kira-kira 50.000 tahun sebelum Masehi hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini juga manusia Peking dan manusia telah ditemukan. Serta pada awal tahun 50.000 sebelum Masehi, manusia Neanderthal telah hidup di Afrika, Eropa, dan juga Asia. Bahkan manusia Cro-Magnon pun telah menguasai kebudayaan di Afrika Utara dan juga Eropa. Sejak kira-kira 15.000 tahun yang lalu, umat manusia telah beralih atau berkembang ke arah makhluk yang lebih berbudaya. Buktinya bisa ditemukan bahwa umat manusia telah beralih atau berkembang ke makhluk yang lebih berbudaya dapat ditemukan di beberapa tempat. Misalnya di dekat Danau Turkana, Kenya, di Ethiopia Selatan, dan jurang Olduvai. Di tempat-tempat seperti ini masih berupa alat-alat prasejarah yang amat kasar yang menandai permulaan zaman Paleolitikum tua. Pada masa ini, mulai muncul suatu peralatan dari batu yang dikenal dengan tradisi peralatan Olduvai. Tradisi peralatan Olduvai itu apa? Jadi, tradisi peralatan Olduvai adalah suatu alat peletak yang digunakan untuk skelet hewan. Cara pembuatannya adalah dengan menggunakan sistem benturan atau memukulkan dua bahan dan memasukkan benang kecil. Walaupun dari segi hasil, alat ini masih sangat sederhana, tapi alat ini adalah suatu kemajuan teknologi yang penting bagi manusia berbuat. Mereka itu mudah mendapat binatang dan mendapatkan makanan. Ditemukannya alat ini juga sudah menandai bahwa suatu makhluk dapat beradaptasi dengan suatu perubahan pada lingkungannya. Ngomong-ngomong, tradisi ini memiliki keuntungan ya? Benar banget. Keuntungan yang didapatkan adalah dengan banyaknya sumber daya alam yang daya gunakan, dengan waktu yang lebih sedikit, dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, dan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit. Keren banget kan? Wah, pastinya keren banget sih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba pada zaman Paleolitikum tua. Berdasarkan fosil yang ditemukan, jenis-jenis manusia purba pada zaman Paleolitikum tua diantaranya yang pertama, Pithecanthropus erectus, yang kedua Homo floresiensis, yang ketiga Meganthropus, yang keempat adalah Paleojavanicus, dan yang kelima adalah Homo soloensis. Nah, Homo soloensis ini fosilnya ditemukan di sekitaran area Bengawan Solo loh. Pada masa Paleolitikum, para manusia yang memiliki gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat dan tidak menetap pada suatu wilayah. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan dari alam yang mereka lewati. Nah, aku punya fun fact nih buat kalian semua. Pada zaman Paleolitikum muda, banyak kebudayaan yang ditemukan yaitu seni-seni gambar loh. Terakhir, kita akan membahas mengenai alat-alat pada zaman Paleolitikum. Walaupun alat di masa tersebut masih sangat sederhana, yaitu hanya batu, tapi alat-alat ini membantu manusia untuk mencari makanan. Kan? Wah, pastinya keren ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita sudah ada kedatangan narasumber yang ahli dalam alat prasejarah. Kan, Pak? Terima kasih, Mas. Oh iya, sama-sama, Pak. Silakan, Pak. Ini gimana, Pak? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenapa perjalanan ke sini apakah lancar? Lancar, cuma tadi macet dikit. Terima kasih, Pak, sudah datang ke podcast kami. Sama-sama, Mas. Oke semua, karena narasumber kita sudah datang, mari kita tanya-tanya kepada Pak Urban tentang alat-alat prasejarah pada zaman Paleolitikum.
Jadi alat-alat pada zaman Paleolitikum itu ada apa aja, Pak? Apa aja sih alat-alat yang ditemukan pada zaman Paleolitikum? Alatnya ada kapak genggam, tulang binatang, dan tragus. Di sini saya juga membawa replika dari alat tersebut loh. Wow. Sebelum kita membahas alat tersebut, saya akan menjelaskan tentang hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum. Menurut daerah penemuannya, zaman Paleolitikum dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Ada apa aja tuh Pak? Ada kebudayaan Pacitan dan Ngandau. Pada 1935, Indonesia menemukan alat batu dan kapak genggam di daerah Pacitan. Selain Pacitan, alat-alat banyak ditemukan di daerah Grogol dan Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan Lahat Sumatera Utara. Terus kalau budaya ngandung itu apa, Pak? Sedangkan budaya Nyandong, para ahli berhasil menemukan alat-alat dan tulang peladas, alat penusuk dari Tanduk Rusa dan Jintua bergerigi di daerah Nyandong dan Sidoarjo. Di tempat Sangiran ditemukan alat sangat kecil dan batuan yang amat indah. Alat ini ditemukan sebagai bila dan banyak ditemukan di Cabingi, Sulawesi Selatan. Alat ini terbuat dari batu-batu indah seperti kalsedon. Nyandong juga didukung oleh penemuan lukisan di goa, seperti lukisan tapak tangan merah dan babi hutan di Goa Langpate, Sulawesi Selatan. Wah, ternyata keren-keren banget ya hasil kebudayaannya. Terus replika alatnya keluar ada apa aja? Nah, untuk replikanya, yang ini kapak genggam atau disebut dengan gopher, yaitu alat pemotong atau penetak. Alat ini ditemukan di Pacitan. Alat ini ditemukan kapak genggam karena bentuknya seperti kapak tapi tidak bertangkai dan cara menggunakan genggam. Ini dibuat dengan cara mengulas salah satu bagiannya dan membiarkan bagian lainnya seperti apa adanya. Alat ini digunakan fungsi untuk menggali umbi, memotong dan meluti binatang. Walaupun cuma terbuat dari batu aja, tapi sangat bermanfaat bagi orang dulu ya Pak? Iya dong. Kalau yang ini apa ya, Pak? Kalau yang ini tulang binatang. Tulang binatang ini ditemukan dari Ngandong. Kebanyakan alat dari tulang binatang ini berupa alat penusuk atau belati dan ujung tombak bergerigi. Fungsi dari alat ini adalah mengorek ubi dan geladi dari dalam tanah. Selain itu, alat ini juga berfungsi untuk menangkap ikan. Nah, ini flex ya, Pak? Yes, of course. Nama alatnya keren nih Pak. Jadi, flex adalah alat kecil yang terbuat dari batu celedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Lagi-lagi, alat ini terbuat dari batu ya. Alat ini juga ditemukan di daerah Ngandong, sama seperti alat sebelumnya, yaitu tulang binatang. Kegunaan alat ini umumnya untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi, dan buah-buahan. Ya, jadi itu penjelasan dari saya mengenai alat-alat dan hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke guys, sebagai penutup acara podcast kali ini, kita bakal jelasin nih tentang nilai-nilai yang dapat kita ambil pada zaman Paleolitikum yang berkaitan dengan zaman sekarang. Ya, ternyata ada loh nilai-nilai yang dilakukan pada saat zaman Paleolitikum yang masih dilakukan hingga saat ini. Misalnya, adanya penemuan fosil yang dikubur pada saat zaman Paleolitikum yang menggambarkan tentang proses penguburan pada zaman Paleolitikum karena keyakinan kuno. Hingga saat ini, proses penguburan itu masih dilakukan. Selain itu, pada zaman Paleolitikum, manusianya hidup secara berkelompok dan mengumpulkan makanan secara bersama-sama. Jika dikaitkan dengan masa kini, hal ini serupa dengan gotong royong. Selain berkaitan dengan kebiasaan, ada juga alat-alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum yang masih digunakan hingga saat ini. Hanya saja wujudnya lebih berbeda, misalnya kapak genggam. Pada zaman sekarang, orang-orang menggunakan kapak genggam ini wujudnya lebih disempurnakan, yaitu kapaknya terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu. Karena kita sudah membahas banyak hal tentang zaman Paleolitikum, saatnya kita pamit untuk sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi pembelajaran tentang sejarah perkembangan zaman. See you in another video. Bye.